Teman-teman semua, sesaat lagi kita akan latihan meditasi bersama ya. Dan pada malam hari ini, hari Kamis, kita akan studi, banyak studinya, dan menarik sekali tema atau topik pada malam hari ini. Teach us the head, heart, and foot of meditation, yang akan dibawakan oleh Dr. Yudi. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, ada baiknya Anda menyiapkan diri dengan siap, sehingga nanti pada saat latihan, kita semua, Anda mendapatkan manfaat yang terbesar. Ya. Seperti biasa, kita bacakan aspirasi pembuka sebagai satu hal yang membuat kita lebih bersemangat dalam latihan ini. Oke, kita akan bacakan bersama-sama aspirasi pembuka ini sebanyak 3 kali. Oke. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian, dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian, dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Oke, Bapak Ibu, ya maaf tadi saya belum cek untuk kejelasan suara dan gambar. Apakah teman-teman, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman menyiapkan postur meditasinya. Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk bermeditasi, tapi siapkan terlebih dahulu tubuh fisik. Bagi Anda yang duduk di kursi, Anda bisa maju duduknya supaya tidak bersandar ya. Tulang punggung tegak lurus namun rileks. Kaki, telapak kaki menjejak ke lantai. Dan bagi Anda yang bisa melatih dengan mata terbuka akan lebih baik. Namun bagi Anda yang belum terbiasa, it's okay, pelan-pelan nanti Anda latih membiasakan diri dengan mata terbuka. Namun sekarang kalau belum terbiasa, silakan dengan mata tertutup. Tegak luruskan tulang punggung, namun tetap rileks. Rilekskan tubuh Anda dari atas kepala sampai ujung kaki.
Rilekskan kepala bagian atas, bagian belakang, kepala bagian belakang, rilekskan wajah dan bagian-bagiannya, rilekskan otot di sekitar kelopak mata, rilekskan otot di sekitar bibir, rilekskan otot leher, rilekskan pundak, lepaskan semua ketegangan yang ada di pundak Anda. Izinkan, jikalau Anda belum bisa rileks, izinkan diri Anda untuk tidak bisa rileks. Dengan Anda mengizinkan, sesungguhnya Anda sudah rileks. Rilekskan otot lengan dan tangan. Rilekskan otot dada, otot perut, kembali ke tulang punggung bagian atas sampai bawah. Rilekskan bagian itu. Rilekskan otot pantat, kaki, dan telapak kaki. Sekarang, bawalah batin Anda hadir di sini bersama tubuh Anda. Batin dan tubuh menjadi satu. Sadari tubuh Anda hadir di sini, duduk di sini, bersila di sini. Sadari berat gravitasi tubuh Anda. Sekarang, bawalah kesadaran Anda ke telinga Anda. Sadari suara yang ada di sekitar ruangan di mana Anda berada. Suara apapun,
Tidak perlu fokus pada satu suara. Apakah itu suara mesin AC, suara nafas Anda, adanya suara gerakan-gerakan, tidak perlu dianalisa, cukup sadari saja. Sadar telinga sedang mendengar. Jikalau ada pikiran datang, izinkan datang, dan kalau pergi, izinkan pergi. Kesadaran tetap ada di sini. Kesadaran ada di telinga. Sadar, telinga sedang mendengar. Tahu, telinga sedang mendengar. Jika terhanyut oleh pikiran, it's okay. Bawa kembali kesadaran menyadari telinga sedang mendengar suara. Jika terhanyut oleh rasa, sensasi, apakah itu sakit, nyeri, gatal, it's okay. Bawa kembali kesadaran menyadari telinga mendengar suara. Oke. Sekarang bawalah kesadaran ke tubuh Anda. Sadari sensasi yang terjadi pada tubuh Anda. Cukup disadari saja. Tidak perlu terlalu fokus pada satu sensasi. Jikalau tidak ada sensasi, it's okay.
Tidak perlu juga memaksa harus ada sensasi. Dengan mengizinkan tidak ada sensasi, maka Anda bisa berdiam dalam kesadaran. Sadar begitu saja. Tidak perlu mencari. Oke, sekarang bawalah kesadaran Anda pada penglihatan, pada mata Anda. Bagi yang tadinya mata tertutup, silakan dibuka. Melihat begitu saja, tidak perlu fokus pada satu bentuk. Melihat apa adanya yang ada di depan. Tanpa perlu menganalisa dengan apa yang Anda lihat. Cukup sadari saja bahwa mata sedang melihat. Kalau terhanyut oleh pikiran, cukup bawa kembali kesadaran ke mata. Sadar, mata sedang melihat. Tahu, mata sedang melihat. Oke, ya cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Karena sudah sama-sama ya kita melakukan latihan ini. Ya, materi yang sangat bagus ini supaya kita bisa mendapatkan dan memanfaatkan waktu untuk berdiskusi, maka saya langsung serahkan waktu untuk Dr. Yudi. Baik, terima kasih Pak Hema. Ya. Suara saya terdengar ya, berarti ya. Ya, jelas. Apa kabar Mbak Diela? Apa kabar semuanya teman-teman? Senang bisa ketemu lagi di rutinitas kita Selasa Kamis. Oke, saya akan mulai materi kita malam ini ya. Oke, materi malam ini sebenarnya adalah materi yang sangat tradisional gitu ya. Tapi saya merasa kita-kita yang beraneka background di malam ini, kita bisa memetik pembelajaran yang saya pikir relevan dengan pembelajaran meditasi kita. Apalagi sajak yang akan kita pelajari malam ini itu adalah sajak yang dekat banget di hati para meditator yang belajar tidak hanya di Tergar, tapi
di silsilah yang begitu panjang yang kita sebut sebagai silsilah Mahamudra, ya. Jadi kalau Anda belajar meditasi di Tergar, nanti kalau Anda sudah ikut pelatihan formal, Anda ikut Joy of Living level 1, Joy of Living level 2, Joy of Living level 3, dan kemudian Anda terus mendalami, maka apa yang Anda pelajari ini adalah bagian dari silsilah meditasi, pembelajaran meditasi yang panjang banget, otentik, ya. Yang kita sebut sebagai silsilahnya itu adalah Maha Mudra. Maha artinya besar, mudra artinya the gesture, kayak seal, kayak segel gitu ya. Jadi Maha Mudra adalah the great seal bahasa Inggrisnya. Nah, sajak ini adalah sajak dari murid-murid Maha Mudra kepada para guru-gurunya, gitu ya. Dan Mingyur Rinpoche, guru kita, itu pertama kali ke Indonesia, saya lupa tahun berapa, lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Pertama kali dia ke Indonesia, dia tidak memakai istilah joy of living. Dia langsung memakai istilah, oke, ayo kita belajar latihan meditasi Mahamudra. Ada Mahamudra level 1, Mahamudra level 2. Mahamudra sendiri panjang ya. Ada Mahamudra Samatha, Mahamudra Vipassana. Panjang sekali. Ya, nah, tapi Mingyur Rinpoche berpikir, kalau seandainya pembelajaran pelatihan batin ini hanya teruntuk, karena Mahamudra sendiri itu adalah bagian dalam silsilah meditasi Buddhis, gitu ya. Jadi tentu saja praktisi yang berlatih di Tibet dan di banyak di belahan dunia, mereka semua adalah rata-rata adalah Buddhis, gitu ya. Karena ada bagian filosofinya, ada bagian latihannya gitu. Nah, tapi Mingyur Rinpoche waktu itu setelah bercakap-cakap dengan para murid di Barat, merasa bahwa sayang sekali jika pembelajaran pelatihan meditasi ini hanya terbatas untuk kaum religius tertentu saja. Maka beliau merumuskan pembelajaran intisari meditasi yang sekiranya masih bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang sekuler. Artinya yang tidak punya atau bahkan tidak percaya dengan afiliasi religius tertentu. Ya. Makanya bagian yang sifatnya doktrinal, spiritual, Buddhis itu dipisahkan oleh beliau dan disarikanlah bagian dari rangkaian pembelajaran Mahamudra itu, diambil intisari-intisarinya, sangat kondens, sangat pekat, dan dirancang sedemikian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sekuler. Ya. Artinya dia netral, tidak mengandung doktrin agama tertentu, tapi masih menjadi bagian yang otentik dari silsilah yang panjang Mahamudra ini, gitu ya. Jadi Anda yang nantinya belajar di Tergar Joy of Living level 1, level 2, level 3, dan terus kalau ingin mendalami ya, maka Anda adalah bagian dari silsilah yang panjang ini, gitu ya, yang kita sebut sebagai silsilah Mahamudra. Nah, sajak yang akan kita bahas hari ini itu adalah bagian dari sajak yang berjudul Supplication to the Dakpo Kagyu. Ya, ini Dakpo Kagyu adalah istilah bahasa Tibet, artinya permohonan kepada para guru Mahamudra. Gitu. Jadi ini digubah oleh sang murid dan biasanya dinyanyikan dengan melodi yang penuh perasaan, penuh rasa syukur, dan penuh permohonan, gitu ya. Meminta pertolongan kepada para guru meditasinya, ya. Jadi biasanya memang dinyanyikan atau dibacakan, disajakan gitu ya di hadapan para guru meditasi sebelum murid itu menerima instruksi meditasi. Ya, nanti kita akan ngomong soal instruksi ya. Nah,
pembahasan kali ini saya tidak mungkin bahas semuanya, dan tidak semua sajak ini sekuler sifatnya. Makanya saya akan coba membahas hanya yang bersifat sekuler universal dan yang terkait memang dengan intisari pelajaran meditasi, ya. Jadi dan juga terjemahannya dalam bahasa Tibet diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ini saya coba akan sadur dan coba ubah sedikit terjemahannya, tetap sesuai dengan aslinya, tapi dengan bahasa yang mungkin lebih luas di hati gitu ya, supaya kita bisa lebih memahami gitu ya. Jadi ini sajak, judulnya adalah Supplications to Dakpo Kagyu ya. Nah, bagian dari sajak ini tuh ada beberapa paragraf ya. Ada paragraf yang terkait sama perlindungan, ada paragraf yang terkait sama meditasi, ajaran meditasi. Ada paragraf yang terkait dengan permohonan mengenai nanti masa depan seperti apa gitu ya. Dan juga ada apa ya? Ada sajak. Jadi dalam tradisi literati Tibet ya, itu seringkali dalam sebuah karya sastra sajak mereka menyematkan berbagai ajaran intisari dari nilai-nilai luhur meditasi gitu. Dan seringkali dalam satu sajak saja itu semua sudah lengkap ajaran meditasinya dalam bahasa yang sederhana gitu ya. Tentu saja kalau kita mau lebih elaborate maka akan lebih terelaborate, tapi semuanya terindikasi dalam satu sajak. Jadi kalau Anda membaca lengkap nanti sajak ini jangan dilihat sekarang, jangan Anda Google sekarang. Saya tahu beberapa orang suka googling. Tolong jangan googling sekarang, perhatikan dulu saja. Kalau Anda mau baca lengkapnya sajak ini nanti silahkan sesudah ini. Tapi biasanya sajak ini itu mempunyai berbagai konotasi, perumpamaan, bahasa sastra ya, yang banyak kayak apa ya, kayak ungkapan-ungkapan yang sifatnya dari hati dan juga simbol-simbol ya seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa bagian ya. Yang saya akan tekankan hari ini adalah Anda setelah sesi ini Anda perlu memahami yang pertama adalah apa sih kaki dari meditasi? Apa sih hati atau intisari, esensi utama dari meditasi? Apa sih yang ketiga, kepala dari meditasi? Dan yang keempat, bagaimana kita menemukan guru? Bagaimana kita berelasi dengan guru kita? Dan bagaimana kita menguji guru kita? Gitu. Dan mengapa penting untuk punya guru? Jadi konsep guru adalah konsep yang sangat India, sangat timur gitu ya. Di tradisi Oriental kita sangat dekat dengan istilah guru. Tapi sebenarnya konsep guru yang dalam tradisi meditasi itu sangat asing dalam dunia modern ya. Apalagi bagi orang Barat mungkin bingung tentang guru dan juga banyak hal-hal yang konotasinya negatif tentang guru karena sifatnya jadi kayak lebih kultus, lebih meninggikan individu dan juga penyelewengan dan lain-lain. So topik itu ada topik besar sekali. Tapi makanya kenapa saya rasa dengan begitu menjamurnya meditasi dan juga sesi-sesi meditasi, maka Tergar dalam hal ini sepertinya kita perlu memberi warna, memberi pengertian yang benar tentang benar menurut kami ya, benar maksudnya bukan yang benar ya, tapi lebih jelas tentang bagaimana sih kita melihat dan menemukan guru, apa yang kita perlu uji dan mengapa penting untuk punya guru gitu. Nah, dalam sajak itu dalam satu bagian dia bilang seperti ini. Para guru, jalur yang mendalam Mahamudra, penolong yang luar biasa dari para makhluk, saya memohon padamu, para guru, saya mengikuti silsilahmu. Nah, ini dia udah mulai address gurunya gitu ya. Dia mulai mau bikin permohonan. Silsilah kita, again dalam Tergar, silsilah kita adalah silsilah Mahamudra. Ya, ada banyak silsilah meditasi. Ada silsilah Mahasandi, ada silsilah Gelu, ada silsilah Theravada, ada silsilah yang lain, banyak sekali silsilah ya. Tergantung filosofi meditasinya.
Tapi silsilah kita adalah silsilah Mahamudra. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari silsilah Mahamudra adalah yang diturunkan itu adalah instruksi kunci. Ya, instruksi kunci. Ya, atau yang disebut sebagai fifth instruction. Ya. Jadi silsilah Mahamudra itu seringkali dikenal dengan silsilah fifth instruction. Apa maksudnya fifth instructions? Jadi seorang murid itu biasanya setelah dia mencari guru, maka di Tibet, ya, Anda bayangin sekarang Anda di Tibet zaman dulu ya, di pegunungan Himalaya, jauh. Zaman sekarang kan gampang ya cari teori meditasi. Gampang untuk menemukan ajaran meditasi itu punya nilai plus, tapi juga ada negatifnya. Kenapa negatifnya? Nanti saya jelaskan. Kita juga boleh diskusi ya. Mingyur Rinpoche pernah bilang seperti ini. Kenapa di Tergar kita belajar meditasinya bertahap? Level 1. Pada saat Anda belajar level 1, Anda harus kerjain PR-nya. Begitu Anda kerjain PR-nya, Anda dapat experience atau pengalaman. Kemudian, zaman dulu, biasanya, setelah mereka berlatih, yang dikasih gurunya, maka dia akan datang kembali ke guru. Guru, pengalaman saya seperti ini, apa instruksi berikutnya? Jadi, paid instruction itu diberikan oleh guru ke murid, itu berkesinambungan dan bertahap. Guru biasanya melihat muridnya sejauh mana memahami, guru kemudian dengan sangat bijaksana dan kebijaksanaan dan keahliannya, dia memandu, oh murid ini punya kelemahannya ini seperti ini, kemudian dia kasih paid instruction-nya seperti apa. Apa itu paid instruction? Kalau Anda sudah pernah ikut Joy of Living level 1, mungkin Anda sudah tahu. Di Joy of Living level 1, kita belajar 13 teknik meditasi dasar kan, untuk mengenali kesadaran kita. Masing-masing teknik itu punya paid instruction. Contohnya, kesadaran yang terbuka. Open awareness. Open awareness, kalau Anda sudah ikut Joy Living Level 1, maka ada dua paid instruction. Yang pertama adalah tidak perlu meditasi. Yang kedua, tapi juga tidak hanya. Itu kalau Anda lakukan, coba sekarang kita lakukan sama-sama ya. Silakan tegakkan tulang belakang. Rilekskan tubuh Anda. Duduk saja dulu, tidak perlu meditasi. Tidak perlu meditasi, teman-teman. Ini bukan meditasi. Tidak usah meditasi. Namun juga batin Anda tidak hanyut kemana-mana. Anda stay di sini. Not meditating, not lost. Aware. Oke. Nah, tidak bermeditasi, tidak hanyut. Itu adalah salah satu instruksi kunci, paid instruction untuk melakukan kesadaran yang terbuka, open awareness. Seperti yang tadi kita lakukan juga sama-sama, Pak Hema, meditasi suara, paid instruction-nya adalah kesadaran beristirahat di telinga, telinga mendengar, kesadaran mendengar bersama telinga, tidak perlu menganalisis. Nah, jadi itu paid instruction. Apa maksudnya paid instruction? Itu kayak instruksi pendek-pendek. Dia jadi kalau ada yang ditanya, yang diturunkan oleh guru ke murid dalam tradisi Mahamudra adalah paid instruction. Dan paid instruction inilah yang sangat berharga. Ya. Instruksi kunci. Dia tidak banyak teori, dia langsung direct. Instruksinya apa meditasinya? Sangat jelas, pendek-pendek, dan bila Anda lakukan, dia langsung menuju kepada kondisi meditatif. Gitu. Nah, setelah Anda melakukan, maka Anda akan dapat pengalaman kan? Nah, makanya kenapa Mingyur Rinpoche bilang, tradisi Mahamudra ini itu experience based. Artinya apa? Tidak dibangun berdasarkan knowledge. Tidak dibangun berdasarkan pemahaman filosofi, knowledge saja. Tapi justru meditasinya akan semakin mendalam, layer upon layer dibangun berdasarkan pengalaman Anda.
Gitu. Makanya kenapa petunjuk dari guru menjadi critical di sini. Kenapa? Karena setiap orang beda. Gitu. Nah, hambatannya adalah zaman sekarang banyak satu yang maunya instan, sehingga mereka seringkali ngumpulin paid instruction banyak bener ya, tapi nggak pernah dilakuin. Ada yang bilang gini di Target waktu itu dia mau ikut Joy of Living level 3, tapi bahkan sebenarnya Joy of Living level 1 aja belum. Gitu. Terus pada saat mau ikut, dari para murid yang lebih senior menghalangi, dalam artian, maaf Bu, Ibu tidak bisa ikut untuk yang level 3. Kenapa? Karena Ibu belum menyelesaikan PR paid instruction level 1, bahkan level 2 juga belum. Gitu. Tapi dia langsung mau yang dapat paid instruction level 3. Gitu. Nah, itu dihalangi dan memang tidak sehat. Terus si ibu menjawab begini, kan saya dengar-dengar saja boleh dong, kenapa harus dihalangi, kata si ibu. Gitu. Inilah yang mungkin menjadi permasalahan kalau Anda belajar meditasi. Dengan attitude seperti Anda belajar pengetahuan di sekolah. Kalau pengetahuan di sekolah, Anda ngumpulin pengetahuan nggak masalah gitu. Tapi kalau Anda belajar meditasi, kalau Anda mendapatkan paid instruction, sedangkan experience Anda belum sampai siap untuk itu, maka paid instruction itu malah bisa menghancurkan pengalaman meditasi Anda nantinya. Kenapa? Karena kita bermain dengan mind. Dan kita tuh kayak ngelupas bawang, kita perlu secara skillful ngelupasin delusi kita, itu layer by layer. Nggak bisa langsung kayak jebret. Yang paling tahu bagaimana cara mengupas ilusi-ilusi yang kita punya adalah guru kita. Yang paling tahu caranya untuk membimbing kita melewati berbagai layer emosi-emosi negatif yang melekat sama kita adalah guru kita. Makanya kenapa dalam tradisi Mahamudra ini, hubungan guru dan hubungan murid, hubungan guru dan murid itu sangat penting, seperti seorang ayah ke anaknya. Gitu. Ya, jadi makanya di Tergar, kalau Anda belajar di Tergar, maka bahaya sekali jika Anda hanya dapat teori-teori seperti yang saya ngomongin sekarang, tapi Anda tidak pernah ikut sesi meditasinya. Gitu. Karena pengetahuan ini semakin banyak Anda dapatkan, tapi nggak pernah latihan, pengetahuan-pengetahuan ini bisa saja malah menyesatkan Anda, atau malah menghancurkan pertumbuhan yang sehat dari meditasi Anda. Jadi, somehow, dalam tradisi Tergar kita perlu balance antara paid instruction, dapatin instruksinya dan berlatih, dan juga belajar filosofi-filosofinya. Gitu. Nah, si murid ini yang mengarang sajak ini, pada saat dia bikin sajak ini, dia sedang mohon paid instruction dari sang guru. Guru, saya ikutin silsilahmu, tolong ajarin saya. Seperti itulah kurang lebih ya. Dia bilang gini, bantu saya agar saya dapat mengikuti teladanmu, seperti yang telah kau ajarkan, ketidakmelekatan adalah kaki dari meditasi. Oke, saya sembunyiin dulu. Kaki dari meditasi apa? Kaki dari meditasi adalah ketidakmelekatan. Tidak melekat. Oke, ya. Saya mohon padamu, para guru, bantu saya memotong putus semua ikatan duniawi. Ikatan kehidupan duniawi. Nah, saya sembunyiin lagi. Si murid ini bilang ke gurunya, guru, kau kan ajarin saya, kaki dari meditasi adalah ketidakmelekatan. Tapi kondisi saya adalah, saya mempunyai banyak ikatan dengan kehidupan duniawi. Bantu saya untuk memotong putus seluruh ikatan kehidupan duniawi. Nah, terus mungkin Anda berpikir, maksudnya jadi biksu gitu? Apakah saya harus menjadi petapa, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan anak, istri, suami, meninggalkan semuanya?
Apa yang dimaksud dengan memotong putus ikatan kehidupan duniawi di sini? Dia bilang seperti ini. Tidak melekat dengan makanan dan kekayaan. Tidak melekat dengan kehormatan dan keuntungan. Jadi memotong putus ikatan dengan kehidupan duniawi bukan dengan dunianya sebenarnya. Dunia mah nggak salah gitu. Tapi yang dipotong putus itu adalah kemelekatan kita dengan keduniawian. Maksudnya kemelekatan kita dengan makanan dan kekayaan. Kita kayak segala-galanya kan hidup ini adalah tentang makanan dan mendapatkan kekayaan, keuntungan, kehormatan gitu. Jadi dia bilang, guru ajarin saya untuk memotong putus semua ikatan kehidupan duniawi, maksudnya adalah memotong kemelekatan dengan makanan dan kekayaan. Agar kita tidak lagi melekat dengan makanan, kebutuhan fisik sehari-hari dan kekayaannya. Tidak melekat lagi dengan kehormatan dan keuntungan. Gitu. Sampai di sini dulu, saya akan pandu Anda meditasi. Silakan tegakkan tulang belakang Anda. Rilekskan tubuh. Mungkin saat ini Anda renungkan saja hidup Anda. Kita tidak melakukan meditasi kesadaran yang biasa, tapi saya akan ajak Anda untuk merenungkan. Anda coba renungkan hidup Anda selama ini. Apa yang Anda cari di dunia ini? Hampir seluruh waktu kita adalah untuk mencari kehormatan dan keuntungan, kekayaan, kenikmatan dari makanan, dan lain-lain. Tapi apapun yang kita kumpulkan dalam dunia ini, semuanya berubah, kekayaan bisa berubah, kesehatan bisa sirna, kehormatan bisa hilang, apalagi makanan bisa habis. Semuanya adalah ilusi, kebahagiaan yang semu. Saya ingin Anda coba renungkan kemelekatan-kemelekatan apa yang Anda masih punya dalam hidup ini. Dengan pasangan, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan apapun. Anda boleh niatkan dalam hati, semoga saya bisa bertemu guru yang dapat memandu saya untuk memotong kemelekatan-kemelekatan yang saya punya dalam hidup ini. Dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Oke. Teman-teman, tentang kemelekatan ini, saya akan coba perdalam sedikit pembahasannya ya. Pada saat gurunya Mingyur Rinpoche membahas tentang kemelekatan, kenapa
Nama gurunya Mingyur Rinpoche adalah Tashitu Rinpoche ya. Dia lagi membahas tentang kemelekatan ini. Dijelaskan kenapa sih ketidakmelekatan adalah kaki dari meditasi. Karena pertumbuhan meditasi Anda itu akan terhambat saat Anda mulai melekat. Gitu. Kemelekatan terhadap apa? Ada 3. Ya. Yang pertama adalah yang menghambat kita berjalan dalam jalur meditasi adalah pertama, kemelekatan dengan worldly dharma. Artinya kemelekatan dengan keduniawian. Apakah yang disebut di sini ya? Kemelekatan dengan makanan, kekayaan, kehormatan, keuntungan, kesibukan dengan dunia ini dah yang sebenarnya ujung-ujungnya kita juga harus tinggalin kan gitu. Ya, jadi kemelekatan dengan hal-hal yang kita kejar, perjuangkan, jungkir balik dalam dunia ini. Sehingga kita tidak punya waktu, sehingga kita tidak punya tenaga untuk melatih diri. Gitu. Makanya disebut, kalau Anda melekat dengan keduniawian, maka sulit Anda untuk melangkah dalam jalur meditasi. Karena esensi meditasi sebenarnya adalah letting go. Ya kan? Yang kedua adalah kemelekatan yang lebih halus, yaitu kemelekatan terhadap, perhatikan baik-baik ya, kemelekatan terhadap holy dharma. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang melekat dengan keduniawian, jelas memang kasar lah, kemelekatan yang kasar. Tapi ada orang yang melekatnya dengan halus. Kemelekatan terhadap hal-hal yang berbau spiritual. Ada orang yang sibuk belajar hal spiritual tapi nggak mau latihan. Seakan-akan mereka datang ke guru yang satu, ke guru yang lain, ikut sesi ini, ikut sesi ini, ikut sesi ini. Tapi sebenarnya kayak ada nafsu, ingin ikut sesi ini, ingin tahu ini, ingin tahu itu, ingin tahu ini, ingin tahu itu. Tapi dia tidak pernah melatih diri, tidak pernah melangkah dalam jalur melatih diri untuk berlatih meditasi. Dan sekarang, dalam masa-masa di mana semuanya serba online sekarang, saya merasa ada potensi kita untuk menjadi melekat dengan holy dharma. Artinya, ikut sesi teaching, si ini yang jadi pembicara gitu. Kemudian besok ada lagi si itu jadi pembicara. Kemudian begitu banyak tawaran. Semuanya itu baik. Tapi jika Anda tidak bisa menakar diri Anda melekat dengan mencari nafsu dengan hal-hal yang berbau spiritual, maka itu tidak ada bedanya sama nafsu terhadap hal-hal yang berbau duniawi. Itu pun Anda harus lepaskan. Kembali untuk melatih diri. Itu lebih halus lagi kemelekatannya. Nah, ada kemelekatan yang 3. Yang ketiga ini lebih halus lagi. Yaitu kemelekatan terhadap pengalaman meditasi. Mingyur Rinpoche selalu meminta kita untuk tidak pernah menilai pengalaman meditasi kita. Wah, pengalaman meditasi saya bagus. Pengalaman meditasi saya lagi buruk. Itu semua bagus dan buruk tidak lain adalah harapan dan ketakutan, tidak lain dari suka dan tidak suka, which is adalah 2 racun. Kalau Anda sudah ikut pembelajaran sebelumnya tentang bawah cakra, ya, maka dari ketidaktahuan akan lahir 2 hal, suka dan tidak suka. Suka akan jadi melekat, tidak suka akan jadi membenci, gitu ya. Nah, jadi dalam pengalaman meditasi, Anda harus bebaskan diri Anda dari menilai dan mulai mengkategorisasi pengalaman meditasi menjadi pengalaman yang Anda suka dan pengalaman meditasi yang Anda tidak suka. Karena sebenarnya pengalaman meditasi, baik itu yang Anda suka, yang tampak baik, maupun yang tampak tidak baik, itu semua adalah perjalanan Anda maju ke depan. Karena Anda menyadari semuanya itu. Ya. Kalau Mingyur Rinpoche bilang, Anda lagi di atas gunung, Anda lagi di bawah lembah. Kalau Anda terus melatih diri, sama seperti Anda berjalan naik gunung, turun lembah, naik gunung, turun lembah. Tapi tetap kalau Anda terus berjalan, Anda akan sampai ke Lhasa. Di Tibet tuh kan, mereka biasanya berziarah ya. Naik gunung, turun. Dari desa-desa itu, mereka berziarah ke Lhasa, ibu kotanya. Gitu. Demikian juga pengalaman meditasi Anda. Pengalaman lagi naik, pengalaman lagi turun. Tapi kalau Anda terus melangkah, terus berlatih, maka pengalaman itu nantinya akan berlalu. Gitu. Pengalaman baik akan berlalu, tidak perlu digenggam. Pengalaman yang buruk akan berlalu juga, tidak perlu untuk dibenci. Justru pertumbuhan meditasi sering terjadi saat
Anda lagi ke bawah pengalaman. Gitu. Jadi stop untuk menilai pengalaman meditasi. Oh, saya meditasinya bagus hari ini. Oh, Anda begitu cemerlang. Anda begitu bersinar. Anda mulai trying, mulai terlalu menjadi hal-hal yang, maaf ya, terlalu menjadi terjebak dalam spiritualisme yang akhirnya Anda suka atau tidak suka. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau diskusi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi. Mbak Diela, bisa dipandu? Kalau ada yang bertanya mungkin bisa di-raise hand atau bisa dibacakan. Ya. Betul. Sebenarnya ada pertanyaan tapi tidak terlalu berkaitan dengan materi. Boleh saya bacakan aja sambil menunggu teman-teman yang lain? Yang berkaitan sama materi aja. Oke. Supaya diskusi kita sangat terpusat. Oke. Ada yang mau bertanya tentang hal ini, tentang apa yang kita bahas. Oke, ini ada yang relevan, Dok. Dari Enita, bagaimana cara untuk melatih ketidakmelekatan? Perjalanan meditasi itu sejatinya adalah perjalanan untuk melepaskan. Kalau Anda belajar meditasi baru atau Anda ikut di Tergar, Anda sudah ikut Joy Living Level 1, maka melepaskan itu dengan cara menyadari saja. Tidak menilai saya suka atau tidak suka. Dengan menyadari saja, maka Anda sudah belajar untuk melepas. Kenapa? Karena selama ini, kalau Anda tidak tahu kesadaran, tidak mengenali kesadaran meditasi, maka Anda tidak ada pilihan lain selain Anda suka atau tidak suka, Anda mau atau Anda benci. Gitu. Jadi dengan Anda belajar meditasi, maka Anda belajar untuk melepas secara bertahap. Yang pertama adalah dengan menyadari saja. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ya, ini pertanyaannya menarik, Dok. Dari Melisa Setiawati, apakah pasrah itu merupakan ketidakmelekatan? Tergantung. Pasrah. Minggu Rinpoche bilang, melepas letting go is not giving up gitu ya. Berserah belum tentu menyerah. Tidak bukan berarti menyerah. Nah, masalahnya pasrah ini tuh pasrah bodoh amat gitu, atau ada wisdom. Oh, saya lakukan yang terbaik, tapi saya tahu di dunia ini banyak sebab dan kondisi, dan saya oke dengan mengikuti dan bisa liquid dalam. Rinpoche bilang, lakukan yang terbaik, tapi lepaskan ekspektasi. Lakukan sebaik-baiknya, tapi lepaskan ekspektasinya. Gitu. Nah, kalau kita melakukan yang terbaik, tapi punya wisdom untuk melepas ekspektasinya, melepas keinginan untuk mengontrol hasil, gitu, maka itu kita belajar untuk melepas. Gitu. Tapi ada orang yang tidak, udahlah, bodo amat. Nah, itu apakah itu yang dibilang pasrah? Saya nggak tahu. Tapi kalau itu yang dibilang pasrah, maka bukan seperti itu. Itu tidak bertanggung jawab artinya. Oke, yang terkait sama ini dulu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sebenarnya pertanyaannya sih tadi sudah dijawab oleh penjelasannya Dr. Yudi tentang apakah kita boleh jadinya suka nggak suka, sementara faktanya dalam hidup ini kita suka nggak suka, seperti itu. Sebenarnya tadi sudah terjawab ya, Dok ya? Iya, dalam artinya gini, Anda boleh suka, Anda boleh tidak suka, tapi tidak melekat dengan suka dan tidak suka itu. Perbedaannya ada di wisdom. Kalau Anda masih bingung soal ini, Anda tolong kembali ke lesson Bhava Chakra. Bhava Chakra ada tiga part ya kita ya. Part 1, part 2, tapi yang part 3 tidak bisa diupload. Jadi cuma part 1 dan part 2. Anda coba kembali ke pelajaran itu. Saya mengerti mungkin ada yang bingung karena kita sudah dikasih penanaman di sini adalah bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak memakai mode suka dan tidak suka gitu. Mungkin Anda bingung. Tapi seiring Anda belajar meditasi, maka justru hidup akan semakin berwarna, tidak hanya sebatas suka dan tidak suka. Dan tidak ada kayak penderitaan karena kita bisa bermain dalam kehidupan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan satu lagi, kebetulan ini menarik.
ketika merasa di titik melepas, batin kadang merasa jadi takut karena tidak ada pegangan. Mungkin nah ini masih asing ya dok ya, karena sifat kita masih lebih mendominasi seolah-olah ingin mengontrol batin. Enggak, jadi betul, saya setuju. Pada saat Anda melepaskan suka dan tidak suka, maka batin Anda kayak lepas, nggak ada pegangan. Maka nasihat dari Pema Chodron saat Anda, itu bagus sekali kalau Anda sudah bisa mengalami itu. Bagi Anda yang tadi bertanya itu, you are on the right track. Pada saat Anda menyadari the shakiness atau kayak orang yang di kolam renang nggak ada pijakan atau nggak ada pegangan gitu, maka Anda stop melawan itu dan Anda rest di situ. Rest in that liquid feeling. Sama seperti rest di kesadaran yang terbuka yang tidak mencengkeram objek apapun untuk disadari gitu. Hanya rest. Maka di situ ada, kalau Pema Chodron bilang ada rasa genuine, aliveness, tapi di saat yang sama ada tenderness. Bahasa-bahasa sajak ya. Cuma kalau Anda mengalami meditasi, mungkin pelan-pelan nanti Anda bisa relate with it. Gitu. Oke, kita lanjutin ya. Lanjutin tentang ini bagian selanjutnya. Seperti yang telah kau ajarkan, devosi adalah kepala meditasi. Kepada guru yang telah menunjukkan harta karun instruksi kunci atau paid instruction, semoga devosi yang sejati muncul dari dalam diriku. Nah, oke. Kepala dari meditasi adalah devosi. Nah, ini saya harus sedikit jelaskan dan clarify. Karena devosi di sini, kalau saya nggak tahu apakah devosi is the right word, ya, terjemahan yang lebih tepat. Karena devosi itu seperti kita kayak apa ya? Terutama dalam tradisi Western, devosi itu kayak seakan-akan kita kayak hilang akal gitu. Dalam tradisi Mahamudra, maka menemukan guru itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena gurulah yang akan memberikan kepada kita harta karun yang berupa instruksi-instruksi kunci itu. Jadi kalau Anda tanya kepada kepada murid-murid tergar ya, terutama kepada yang senior-senior, mereka kan selalu bilang, kalau Anda bertemu seorang guru, maka koneksi terbaik yang Anda bisa punya bukan dengan cara berdana kepada guru itu, bukan dengan cara kayak mungkin memayungi guru itu gitu ya, atau nunjukin jalan atau apa, bukan. Koneksi yang terbaik adalah dengan mendapatkan harta karunnya. Apa itu? Instruksi kunci atau ajarannya gitu. Kalau ya, ini cerita aja ya. Pada saat kalau kita berangkat ke India, retreat gitu ya, pada saat Mingyu Rinpoche ngajar, atau ke Nepal pada saat beliau ngajar. Jadi international students dari Barat, dari Asia, itu ngumpul di sana. Maka itu rebutan untuk tanya instruksi kunci. Kenapa? Karena dan clarifying our experience. Karena itu yang penting. Ya, pada saat nanti semoga saja tahun ini nggak bisa, tapi semoga tahun depan atau tahun depannya lagi Mingyu Rinpoche ke Indonesia. Kalau pada saat Mingyu Rinpoche ke Indonesia, maka berjuanglah. Berjuanglah, karena pasti banyak kan yang ingin tanya-tanya, berjuanglah untuk meminta instruksi kunci. Gitu. Nanti pada saat Oktober, November, Desember ya, kalau nggak salah ada JOL 1, JOL 2, JOL 3 online, seluruh Asia. Mingyu Rinpoche ngajar, kalau Anda bisa ikut. Gitu. Yang terbuka buat umum yang JOL 1. Dapetin instruksi-instruksinya. Di JOL 1 itu ada 13 teknik, masing-masing teknik itu punya instruksi kunci. Ya, Anda catat baik-baik, Anda ingat, Anda lakukan, Anda latih. Gitu. Karena itulah harta karunnya. Gitu. Nah, tapi sebelum Anda mendapatkan harta karun itu, maka sebenarnya Anda perlu memilih dong, tentu saja. Anda perlu memilih apakah Anda mau berguru nggak sama orang ini, gitu. Apalagi ngomongin soal meditasi. Kita nggak main-main dengan meditasi. Karena meditasi itu is about our mind. Gitu ya. Ini bukan sesuatu
yang Anda bisa coba-coba kayak apa ya, sembarangan gitu. Nah, makanya Anda perlu panduan untuk memilih guru ya. Jadi dalam tradisi Mahamudra itu dikenal dengan ada 3 style untuk Anda bertemu dengan guru Anda. Yang pertama adalah Anda mempunyai banyak guru ya. Dari banyak guru itu ada mungkin 1 atau 2 yang disebut sebagai guru akar atau root guru. Guru akar itu apa? Guru akar itu adalah guru yang memberikan kepada Anda sebuah instruksi yang suddenly membuat Anda mengenali hakikat sejati dari diri Anda. Itu yang disebut sebagai guru akar. Gitu. Anda boleh belajar dari banyak guru, tapi jika ada seseorang dari guru-guru itu yang memberikan kepada Anda instruksi, dan lewat instruksi itu Anda mengenali hakikat sejati dari diri Anda, itulah guru akar Anda. Nah, dalam tradisi Mahamudra itu dikenal ada 3 style. Ada orang yang seumur hidupnya cuma punya 1 guru akar. Ada orang yang punya banyak guru akar. Kayak guru kita Mengyu Rinpoche, dia punya 4 guru akar. Ya. Tapi ada juga orang yang dia tidak memilih untuk mencari guru akar, dia tidak memilih untuk mempunyai banyak guru akar, tapi ada yang disebut sebagai automatic style. Ini semua Anda bisa baca di buku ini ya, Turning Confusion into Clarity. Ya, ada automatic style. Suddenly Anda ketemu seseorang dan orang tersebut berhasil menunjukkan kepada Anda hakikat sejati dari diri Anda. Maka itulah guru akar Anda. Anda tidak memilih, tapi Anda otomatis langsung. Nah, tapi kita nggak usah ngomongin guru akar dulu. Karena guru akar itu menjadi pengalaman pribadi Anda nantinya. Tapi yang secara umum adalah sebagai seorang murid atau calon murid, maka Anda punya tanggung jawab 1, yaitu adalah menseleksi guru Anda dan menguji guru Anda. Ya, ada beberapa panduan untuk menyeleksi apakah orang ini adalah guru yang benar-benar otentik dan skillful untuk memandu saya. Karena kalau gurunya tidak otentik, guru abal-abal gitu ya, kemudian gurunya tidak skillful dalam memandu Anda, maka itu sama seperti orang buta memandu orang buta. You are not going anywhere gitu. Malah tersesat kemana-mana gitu. Dan kalau begitu, apa panduan bagi seorang murid untuk memilih guru? Ya. Kata Mengyu Rinpoche di buku ini ya, dalam tradisional Tibet, jarang sekali guru itu menunjukkan kebijaksanaan spiritualnya. Jarang. Dia biasanya tampil dalam bentuk seorang guru biasa, atau biksu biasa, atau pengemis. Ada yang muncul dalam bentuk orang kayak orang gila gitu. Jarang dia menunjukkan, bahkan tidak boleh, untuk menunjukkan aura yang menyilaukan, yang bling-bling. Wow, karismatik sekali gitu. Jarang. Gitu. Bahkan nggak boleh. Gitu. Itu sumpahnya. Ya. Jadi, Mengyu Rinpoche bilang bahkan salah satu guru beliau itu kalau belanja ke pasar katanya, orang memperlakukan guru itu kayak dia adalah satu dari sekian banyak orang saja gitu. Nggak ada cahaya, nggak ada halo, nggak ada bling-bling, atau nggak ada kata-kata yang sangat bijak keluar dari mulutnya. Biasa aja, kayak live like a normal people. Gitu. Dan kalau Anda udah pernah ikut sesi kita yang kita bahas tentang ini, yang 10 lukisan Zen, maka Anda tahu di lukisan terakhir, guru Zen itu biasanya hidup ya seperti dia kembali ke marketplace, kan dibilang sebagai orang yang masuk ke pasar, do business, is like normal people. Tidak ada aura guru yang memancar kata-kata bijak. No, biasanya mereka kayak biasa aja gitu. Nah, tapi oleh karena itu, sangat tidak valid jika Anda menguji guru itu dari karismatiknya orang itu, atau seberapa banyak pengikutnya, atau kayak
aura atau kata-katanya yang memukau itu tidak valid. Yang Anda perlu uji adalah yang pertama, ya. Panduan dari kita adalah yang pertama adalah apakah guru ini belajar secara lengkap dan secara otentik. Artinya apa? Guru ini dia punya guru, atau dengan kata lain dia punya silsilah. Apakah guru yang otentik harus punya silsilah? Tidak mesti. Apakah guru yang dalam silsilah pasti guru itu lebih baik? Tidak pasti. Semua tergantung dari orang. Tapi kalau dia punya silsilah, itu menjadi starting good, kayak menjadi awal yang kita lebih bisa jelas untuk meneliti guru ini. Karena artinya dia punya guru, artinya dia punya gurunya lagi, artinya dia belajar gitu. Apakah pasti benar, pasti bagus? Belum tentu. Tapi itu menjadi titik poin awal yang Anda harus cek. Dia belajar dari siapa? Gurunya siapa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana latihan pribadi sang guru. Lihat dia. Dia latihan nggak? Atau dia cuma ngomong doang soal meditasi, tapi dia nggak pernah latihan gitu. Ya. Atau dia tahu banyak teori tentang meditasi, tapi dia nggak pernah latihan. Latihan pribadi. Ya. Latihan pribadi dari sang guru. Yang ketiga adalah karakter dari guru itu. Bagaimana dia mengaplikasikan meditasi itu dalam kehidupannya gitu. Apakah dia menunjukkan moralitas? Apakah dia menunjukkan cinta kasih dan ulas asih? Apakah sebaliknya dia malah menunjukkan banyak emosi negatif, kesombongan, keserakahan, dan lain-lain? Anda harus cek. Gitu. Kemudian yang keempat, yang menjadi concern dari guru yang otentik adalah bagaimana latihan muridnya. Bukan seberapa banyak duit yang diterima dari sang murid. Bukan seberapa luar biasanya murid itu melayani dia. Tidak. Yang menjadi concern utamanya adalah kamu latihannya gimana? Gitu. Kamu latihan nggak? Itu yang menjadi. Kalau saya ketemu Minggu Rinpoche, bagi saya Minggu Rinpoche adalah guru. Belum tentu bagi kalian. Ya. Jadi jodoh-jodohan. Ya. Kalau saya ketemu Minggu Rinpoche, dia akan bilang, saya cerita panjang lebar ngalor ngidul, ujung-ujungnya di akhir cerita dia layanin semua cerita saya, tapi ujung-ujungnya dia akan kembali, kamu latihannya gimana? Dan pada saat dia tanya, kamu latihannya gimana? Saya seperti anak kecil yang malu-malu, yang nakal gitu ya. Aduh, saya jarang latihan gitu. Saya malas latihan. Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi dia akan selalu menekankan adalah how is the student's practice. Dan apakah ada masalah muridnya? Apakah ada masalah dalam latihannya? Apa yang diperlukan untuk murid itu bertumbuh latihannya. Itu yang menjadi concern dia. Kemudian yang lain-lain adalah banyak hal yang lain ya. Jadi kayak ada secara tradisional ada beberapa list. Artinya apa? Artinya Anda jangan latah cepat-cepat untuk Anda boleh belajar dari mana aja, tapi jangan cepat-cepat langsung bilang ini guru saya. Ini harus hati-hati. Dalam hal ini ada dua ekstrim. Yang pertama adalah latah panggil guru. Yang kedua adalah nggak mau punya guru sama sekali. Itu juga dalam tradisi kita itu juga berbahaya. Karena apa? Karena kalau Anda tidak punya guru, maka Anda bisa saja berkembang meditasinya, tapi jadi nabrak kiri, nabrak kanan gitu. Karena tidak punya pit instructions. Pit instruction ini sudah teruji beratus-ratus tahun. Dan banyak guru-guru yang lain sebelum kita, tidak hanya guru ya, kaisar atau siapapun yang melatih pit instruction, mereka mencapai realisasi sebenarnya gitu. Puisi dari Milarepa adalah sebentar ya, saya lihat di sini ada puisi dari Milarepa, dia bilang gini. Wait ya, sebentar. Nah ini nih. Salah seorang guru silsilah kita namanya Milarepa, mungkin Anda sering dengar ya, seorang pujangga dari Tibet dan seorang yogi, ya. Dia juga melatih Mahamudra. Dia bikin puisi seperti ini ya. I met the correct teacher and received the correct pit instructions, and I went to the correct mountain, and with correct me, practicing the correct instruction, I achieve correct realizations. Artinya apa? Saya bertemu dengan guru yang tepat dan menerima instruksi kunci yang tepat. Saya pergi ke tempat berlatih yang tepat, dan dengan attitude diri saya yang tepat, melatih diri dalam dharma yang tepat, saya mendapatkan realisasi yang juga
tepat gitu. Artinya apa? Anda harus mulai bertemu dengan guru yang tepat. Ya. Apakah boleh nggak mau punya guru? Boleh, terserah. Itu sih masing-masing. Tapi dalam tradisi paid instruction, tentu saja harus ada yang ngasih paid instruction-nya, which is sangat skillful biasanya, tergantung dari guru dan murid. Gitu ya. Makanya Anda perlu ketemu the correct teacher. Tanggung jawab siswa adalah meneliti, spend time, dan menyelidiki apakah guru ini layak. Itu adalah tanggung jawab Anda. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau Anda baru belajar kayak Jol 1, Jol 2, Jol 3, maka Anda tidak perlu memanggil Mingyu Rinpoche sebagai guru, my guru. Gitu. Nggak perlu juga gitu. Karena yang diajarkan adalah instruksi-instruksi kunci yang sifatnya luar, yang sifatnya pengenalan gitu ya. Jadi Anda boleh mencoba gitu. Nah, oleh karena itu Anda, pada saat Anda ingin bertemu dengan guru yang tepat, artinya apa? Ambillah waktu untuk menjelajah. Belajar banyak hal, tapi Anda pada suatu saat Anda harus memutuskan Anda mau belajar dari siapa. Karena kalau tidak, maka Anda jadi kayak shopping aja, tapi tidak pernah ada latihan yang mendalam yang akan membebaskan Anda dari emosi negatif yang terpendam dalam banyak hal dalam diri Anda. Jadi seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, silakan. Nah, sebelum Mbak Diala, tolong teliti pertanyaannya. Saya mau lanjutkan dengan membahas mengenai outer guru dan inner guru. Nah, Mingyu Rinpoche lanjut dalam tradisi Mahamudra dibahas begini. Kalau Anda bertemu guru Anda nantinya akhirnya, itu adalah outer guru, guru yang di luar. Guru yang di luar diperlukan sampai Anda menemukan guru Anda yang sejati, yaitu inner guru. Siapa inner guru Anda? Adalah kebijaksanaan tertinggi dalam diri Anda atau hakikat sejati dari diri Anda. Jadi outer guru itu diperlukan agar Anda dapat mengenal inner guru Anda. Ya, kalau bahasanya Jongsar Khyentse, dia bilang seperti ini. Saya membangkitkan devosi kepada guru saya yang di luar agar saya bisa memandang semua makhluk sebagai guru saya, dan pada akhirnya saya bisa melihat kesejatian, hakikat sejati dari diri saya sebagai guru sejati saya. Dia bilang begitu. Tapi kan kita nggak bisa. Kita sekarang hidup dalam delusi kita, emosi negatif kita. Kita tidak bisa menemukan inner guru. Oleh karena itu, kita memerlukan outer guru untuk ngasih instruksi kepada kita agar kita bisa belajar melihat ke dalam dan menemukan inner guru kita. Seperti itu. Mbak Diala, ada pertanyaan? Silahkan. Yang terkait. Ya, pertanyaan yang terkait tuh, tapi masih mundur sedikit ke belakang tentang kemelekatan, boleh? Boleh. Ya. Jadi ada dua pertanyaan terkait. Apakah dengan menyadari suka dan tidak suka itu menjadikan latihan ketidakmelekatan? Yes. Dan apa ciri-cirinya jika kita telah menemukan hakikat kehidupan? Suka dan tidak suka tidak mungkin dicegah muncul. Karena kalau Anda ikut sesi Bhava Chakra, Anda tahu suka dan tidak suka itu sudah menjadi habit. Gitu ya. Maka latihan pertamanya adalah pada saat Anda suka, disadari sukanya. Tapi tidak perlu kayak dituruti hanyut dalam itu. Kalau Anda ada tidak suka, sadari tidak sukanya, tapi juga nggak perlu hanyut menuruti ketidaksukaan. Jadi belajar untuk stay aware and observe saja. Ya. Itu latihan pertama dari ketidakmelekatan. Betul. Ya. Yang kedua, apa tandanya Anda sudah menemukan hakikat sejati? Ini pertanyaan yang bagus dan pasti banyak orang yang ingin bertanya, tapi saya tidak mau menjawab sekarang dan tidak punya otoritas untuk menjawab sekarang. Karena untuk kita membahas mengenai hakikat sejati, maka kita perlu membahas panjang dan banyak. Tapi Anda nggak perlu khawatir. Kalau Anda ikut workshop Jol 1 sampai Jol 3, maka di Jol 3 itu sudah banyak instruksi untuk mengarah ke sana. Gitu. Dan nanti kalau Anda ingin tahu apakah Anda benar apa tidak, ya Anda silahkan tanya kepada Mingyu Rinpoche atau guru Anda. Gitu. Kalau di Targar ya Mingyu Rinpoche artinya kan gitu. Lanjut Mbak Diala. Sebenarnya saya ingin mengundang Ibu Pamela untuk langsung menanggapi. Ini tanggapannya ada di kolom chat. Tolong Bu Pamela, silakan. Oke, silakan. Ya, halo. Yes, Bu Pamela. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, Dok. Jadi saya mau tanya,
sebenarnya guru itu sendiri apakah harus seseorang yang dalam hal ini memiliki ilmu pengetahuan spiritual atau sebenarnya boleh tidak? Misalnya guru itu adalah seseorang biasa, misalnya teman kita, misalnya dia itu pernah membuat kita jengkel. Nah, kan kita sudah belajar tentang meditasi, tentang penyadaran. Dimana ketika dia membuat kita jengkel, kita jadi tersadar. Nah, apakah bisa kita bilang kalau dia itu adalah guru kita sebenarnya? Dalam hal ini misalnya mungkin guru kesabaran atau guru yang mengingatkan kita bahwa ketika dia muncul tuh muncul ego. Nah, di situ ada muncul objek, kita sadari. Apakah itu termasuk sebenarnya guru? Atau juga mungkin misalnya pengalaman-pengalaman pahit, dimana sebenarnya kalau misalnya kita bisa, karena udah belajar meditasi, kita coba menelaah lebih luas, lebih lebih tidak dualistik gitu, kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam sana itu kita bisa menemukan suatu pelajaran yang berharga gitu. Jadi gitu. Bagaimana tanggapannya, Dok? Terima kasih. Pada hakikatnya semua hal adalah guru kita memang, gitu. Tapi bukan guru kita bukan guru yang kita dapatkan instruksi meditasinya kan. Gitu. Konteks di sini adalah guru yang olehnya Anda mendapatkan instruksi kunci dari meditasi. Itu menjadi guru yang melatih Anda. Yes. Tapi yang kita omongin di sini adalah guru yang memberikan instruksi kepada Anda mengenai teknik latihan meditasi. Untuk melihat ke dalam, mengikis ke emosi-emosi negatif, kemelekatan, dan lain-lain, menemukan harta terpendam dalam diri Anda. Itu yang kita bahas di dalam konsep guru di sini. Gitu. Dan pada saat kita membangkitkan devosi kepada guru kita belajar untuk membangkitkan pure perception. Pada akhirnya nanti kita bisa melihat semua orang sebagai guru kita. Dengan pure perception yang sama dengan kita melihat guru kita. Dan pada akhirnya kita bisa melihat hakikat sejati dari diri kita sebagai guru yang sejati. Gitu. Ya, lanjutkan. Itu ada yang raise hand, Catherine Mulyadi. Boleh tolong Mbak Diela dipandu. Ya, halo. Yes, please. Ya, Dok. Mau tanya, kalau ikut kayak Joel itu kan biasa retret langsung datang kan. Kalau sekarang kita ikut yang online, apa dapat experience-nya sama atau gimana? Yang penting Anda dapat instruksi meditasinya. Ya, dari dalam workshop Joel Living, ini bukan retreat sebenarnya, ini kayak workshop. Makanya pada saat Anda ikut workshop itu nanti, Anda betul-betul pahami, dapatkan instruksi PIT-nya. Karena PIT instruction itulah yang akan Anda dilatih di rumah, dan oleh PIT instruction itulah Anda akan bertumbuh dalam latihan meditasinya. Gitu. Jadi setiap partisipan itu akan dapat instruction yang beda-beda gitu? Atau gimana? Nah, kalau dulu beda-beda, sesuai dengan kayak guru lihat siswa seperti apa. Tapi dalam zaman modern, zaman now gitu ya, kan sulit untuk beda-beda. Jadi, Mingyur Rinpoche akan kasih instruksi secara umum. Dalam 13 teknik itu ada PIT instruction-nya masing-masing, kita latihan. Nanti pada saat nanti ada sesi audiensi sama Mingyur Rinpoche secara pribadi, saya nggak tahu apakah akan ada di Joel yang nanti akan datang. Tapi kalau kita bertemu langsung, biasanya panitia itu akan memberikan kayak kesempatan untuk ada sesi audiensi sama Mingyur Rinpoche langsung atau siswa-siswa seniornya gitu. Untuk mengklarify pengalaman meditasi kita dan meminta instruksi lanjutan jika ada yang perlu diklarify atau ada yang perlu dibetulkan atau ada yang perlu bisa dilakukan lebih lanjut gitu. Tapi dalam konteks ini akhirnya kita bisa dalam dunia modern kita bisa kasih dulu PIT instruction yang secara general dan dari situ siswa bisa come back to their home dan melatih diri gitu sebelum kembali lagi ketemu guru minta instruksi berikutnya. Gitu. Oke? Saya lanjutin ya, Mbak Diela, karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke. Tadi saya udah bahas ya, guru biasa, guru akar, selektif memilih guru, kriteria memilih guru, tadi saya udah jelasin juga. Nah, by the way, tidak ada guru yang sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu adalah mental projection-nya kita. Ya kan? Jadi, hati-hati dengan istilah perfect gurunya. Intinya adalah jika dia sudah menunjukkan berbagai kualitas yang mumpuni dari kriteria-kriteria yang tadi kita bahas, maka itu sudah cocok menjadi guru Anda. Anda boleh belajar darinya dan
uh, uh, melatih instruksi kuncinya dan mulai berproses dari situ. Gitu ya. Jadi tidak perlu menemukan sosok yang sangat sempurna menurut paradigma Anda. Karena memang diri kita, konsep sempurna itu hanyalah ilusi dari batin kita. Oke. Nah, yang ketiga adalah seperti yang telah kau ajarkan, kesadaran yang tak terganggu adalah praktik utama dari meditasi atau the heart of meditation. Ya. Semoga engkau membantu agar meditator ini bebas dari batin konseptual, dapat beristirahat secara langsung tanpa fabrikasi dalam esensi segar dari apapun pemikiran yang muncul. Jadi di sini itu ada bahasa Inggrisnya yang mungkin lebih puitis ya sebentar. Ya. Please help this meditator who rests directly without fabrications in the fresh essence of whatever thoughts arise. Dan dia bilang begini ya. Jadi instruksinya adalah kita beristirahat dalam kesadaran yang tidak terganggu dengan apapun yang muncul. Karena apa? Apapun yang muncul itu adalah the fresh essence, dia bilang, kesegaran. Jadi contohnya Anda lagi beristirahat dalam kesadaran, begitu ada pemikiran yang muncul, Anda nggak perlu terganggu dengan pemikiran. Karena pemikiran itu, saat pemikiran ada, di saat yang itu juga Anda kenal dengan kesadaran Anda. Jadi ada rasa fresh di situ. Ya, kita akan coba latihan bersama. Ya, saya akan pandu, tegakkan tulang belakang Anda. Rilekskan tubuh. Mata boleh dibuka, boleh ditutup. Yang penting sekarang, the heart of meditation. Yang Anda perlu lakukan sekarang hanyalah sadar saja. Menyadari kalau Anda sadar. Tahu. Dan apapun yang muncul, is okay. Langsung beristirahat dalam kesadaran saat Anda tahu ada sesuatu yang muncul. Apakah pikiran, apakah suara. Saat ada pikiran, di situ ada kesadaran. Saat ada suara, di situ ada kesadaran. Saat ada sensasi tubuh, di situ juga kesadaran. Apapun yang muncul, beristirahat apa adanya.
Saat ada penglihatan, di situ juga kesadaran. Apapun yang muncul, di situ kesadaran. Oke, sudah. Jadi dalam hal ini ya, teman-teman, dia bilang di sini nih, guru tolong saya agar saya bebas dari batin konseptual. Maksudnya batin konseptual itu apa? Suka dan tidak suka. Kenapa? Karena pada saat kita tuh biasanya ada pikiran, biasanya kita langsung secara cepat sekali, oh saya suka sama pikiran ini, saya ikuti, saya tidak suka sama pikiran ini, saya lawan. Gitu. Saat ada emosi juga gitu. Emosi senang kita suka, emosi yang negatif kita lawan. Nah, dalam the hard practice of meditation adalah semua yang muncul, detik dia muncul, apakah itu emosi, apakah itu pikiran, maka dia semua adalah esensi segar yang mengingatkan kembali kita akan kesadaran, dan kita langsung beristirahat tanpa memfabrikasi. Artinya tanpa berusaha mengontrol, tanpa berusaha mengenyahkan, tanpa berusaha mendorong, tanpa berusaha menghanyutkan diri. No, apapun yang muncul, suara, ting, sadar. Pikiran, muncul, sadar. Semuanya muncul, terjadi dalam kesadaran. Maka kita langsung rest directly. Langsung istirahat di situ, sadar aja. Gitu. Jelas nggak sih? Bahasanya ini ya. Sulit dimengerti kalau memang itu sangat terkait sama pengalaman meditasi. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri sesi malam ini? Belum ada pertanyaan. Oh, sebentar. Ada yang raise hand. Please. Galaxy J7 2016, please. Halo dokter, selamat malam. Malam. Ini saya tadi waktu menyadari tentang kesadaran itu, terus pikirannya yang datang itu lewat, hilang gitu ya. Biasanya kan ada kemauan seperti ketertarikan untuk mengikuti pikiran. Terus tadi itu sepertinya lewat gitu, terus muncul pikiran lain, terus oh ya sadar, lewat lagi hilang. Jadi semuanya itu jadi gak ada keterusannya gitu ya dokter ya. Apa memang betul gitu ya? Bisa begitu. Nah, pengalaman ibu yang seperti itu adalah kalau bahasanya Lama Nurbu ya, di Tibet itu ada perumpamaan tentang itu. Dibilang kesadaran itu adalah seperti puncak Himalaya yang panas. Sedangkan apapun yang muncul itu seperti badai salju yang turun di puncak Himalaya. Jadi kalau ibu bayangkan kesadaran itu seperti puncaknya ya. Apapun yang muncul, suara, pikiran, emosi, sensasi itu kayak melebur dan seakan-akan langsung kita ada sensasi segar yang muncul dan sadar gitu. Iya, betul. Betul. Jadi ada the fresh essence. Nah, ini bahasanya dia ya. Bahasa dia tuh the fresh essence. Jadi pada saat ada pikiran, langsung ada kesadaran di situ. Pada saat ada suara, di situ juga kesadaran. Jadi kayak seakan-akan pikiran, suara itu semua kayak melebur dan seakan-akan menghilang dalam kesadaran kita, yang ada hanyalah kesadaran yang terang benderang. Itu dia. Iya, betul. Itu. Ya, ibu ngerti kan? Susah dibahasakan kan Bu ini. Tapi ibu ngerti maksud saya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ngerti, tapi kalau dulu ada kecenderungan untuk ngikuti, ingin tahu pikiran apa ini. Yes. Tapi kayak tadi gitu, tahu-tahu hilang. Ya. Baru ngerti saya kayak gitu. Apa itunya? Ya. Pengalaman yang baru ini. Yes. Ya. Sama ya, seperti singa yang duduk, yang mengawasi semua mangsanya tapi tak bergeming gitu. Ya. Jadi singanya diam dan kesadarannya itu kayak tak terpengaruh. Kesadarannya tak terganggu ini ya. Kesadaran yang tak terganggu adalah praktik utama dari meditasi, the hard practice of meditation.
Ya, undistracted awareness. Jadi apapun yang muncul itu malah menjadi tambah sadar kitanya. Pikiran sadar. Bahkan loss pun bikin kita tambah sadar. Jelas ya kalau Anda ikut yang Selasa minggu lalu. Ya. Selasa minggu ini gitu. Sadarnya jadi terang sekali. Ya. That's the experience. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Kayaknya sudah waktunya ya. Sudah waktunya. Maaf. Ya, kalau Anda mau support kita seperti biasa di sini, tambahkan angka 9 di digit terakhir. Ya, dan kita tutup dalam aspirasi penutup. Ya, mungkin sebelum kita tutup saya ingin mengajak Anda untuk membacakan bersama-sama di rumah Anda masing-masing sajak ini ya. Para guru jalur mendalam Mahamudra, penolong yang luar biasa dari para makhluk, saya mohon padamu, guru, saya ikuti silsilahmu, bantu saya agar dapat mengikuti teladanmu, seperti yang telah kau ajarkan, ketidakmelekatan adalah kaki meditasi. Saya mohon padamu, guru, bantu saya memotong putus semua ikatan kehidupan duniawi, tidak melekat dengan makanan dan kekayaan, tidak melekat dengan kehormatan dan keuntungan. Seperti yang telah kau ajarkan, devosi adalah kepala meditasi. Kepada guru yang telah menunjukkan harta karun instruksi-instruksi kunci, semoga devosi yang sejati muncul dari dalam diriku. Seperti yang telah kau ajarkan, kesadaran yang tak terganggu adalah praktik utama dari meditasi. Semoga engkau membantu agar meditator ini bebas dari batin konseptual, dapat beristirahat secara langsung tanpa memfabrikasi dalam esensi segar dari apapun pemikiran yang muncul. Demikian teman-teman, kita tutup dengan kekuatan latihan ini. Semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hema. Terima kasih Mbak Diala. Terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini ikut sesi kita. Sampai jumpa di hari Selasa mendatang untuk lebih banyak sesi latihan. Terima kasih semuanya. Bye-bye. 잊어야만 하는 사람